Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nurfadilah Ainingrum. Dan saya Eri Rahmani. Dan saya Yuli Firosa. Dan saya Gunawan Yusuf. Kami kelompok 2 akan melakukan uji coba terhadap bahan konduktor dan isolator menggunakan rangkaian arus DC. Mari kita simak videonya bersama-sama. Udah. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Yeah. Pada percobaan pertama, bahan yang diuji adalah sendok, dan yang terjadi adalah lampu tidak menyala. Hal ini terjadi karena sendok yang saya pakai terbuat dari plastik atau polikarbonat, yang dimana benda ini memiliki elektron-elektron pada kulit atom terluar yang gaya tariknya dengan inti atom sangat kuat, sehingga saat dihubungkan, elektron terluarnya tidak sanggup melepas gaya ikat inti. Pada percobaan kedua, bahan yang diuji adalah gunting, dan yang terjadi adalah lampu menyala. Hal ini terjadi karena gunting yang saya pakai terbuat dari stainless steel, sedangkan stainless steel ini terbuat dari campuran unsur logam, yaitu nikel, besi, dan kromium, yang dimana ketiga unsur logam ini memiliki banyak elektron-elektron bebas, sehingga elektron tersebut dapat bergeser dari satu ujung ke ujung lainnya saat dihubungkan dengan sumber listrik. Pada percobaan ketiga, bahan yang diuji adalah koin kuning. Koin berwarna kuning Rp500 ini terbuat dari tembaga, yang dimana tembaga sering sekali dijadikan sebagai isian kabel, karena tembaga memiliki nilai hambatan listrik yang rendah, yaitu sebesar 0,000000172 ohm per meter, dan memiliki daya hantar listrik yang tinggi, yaitu sebesar 57 meter per ohm milimeter persegi. Pada percobaan keempat, bahan yang digunakan adalah kaca,
dan yang terjadi adalah lampu tidak menyala. Hal ini terjadi karena kaca adalah bahan anorganik padat yang dimana elektron-elektron pada kulit atom terluar gaya tarik dengan inti atom sangat kuat. Pada percobaan kelima, bahan yang diuji adalah pemberat pancing, dan yang terjadi adalah lampu menyala. Hal ini terjadi karena pemberat pancing terbuat dari timah, dan timah ini adalah salah satu unsur logam. Pada dasarnya, semua jenis logam adalah konduktor, karena memiliki elektron-elektron yang bebas. Pada percobaan keenam, bahan yang digunakan adalah kawat tembaga. Kawat tembaga ini sudah jelas-jelas dapat menghantarkan listrik, karena kawat ini sering digunakan untuk isian kabel. Selain itu, sudah saya jelaskan juga di percobaan 3 menggunakan koin kuning Rp500, yaitu tembaga memiliki nilai hambatan listrik yang kecil dan daya hantar listrik yang tinggi. Pada percobaan ke-7, bahan yang digunakan adalah sendok kayu. Dan yang terjadi adalah lampu tidak menyala. Hal ini terjadi karena kayu tersusun dari atom yang berikatan secara kovalen, di mana elektron valensinya terikat kuat. Namun, kayu dapat berubah menjadi sebuah material yang bersifat konduktor apabila terkena air. Karena kebanyakan air telah bercampur dengan sedimen dan mineral yang membuat molekul air mengalami ionisasi, lalu menjadikan air tersebut dapat menghantarkan listrik. Namun ada juga air yang bersifat isolator, yakni air murni. Air ini didapat ketika air mendidih dan uap mengembun. Air murni disebut isolator disebabkan kekurangan elektron bebas. Juga tidak ada kandungan seperti air biasanya, sehingga tidak ada ion di dalamnya. Pada percobaan ke-8, bahan yang diuji adalah penggaris, dan yang terjadi adalah lampu tidak menyala. Hal ini terjadi karena penggaris terbuat dari plastik. Sama halnya seperti percobaan 1, penggaris memiliki elektron-elektron pada kulit atom terluar yang gaya tariknya dengan inti atom sangat kuat, sehingga saat dihubungkan, elektron terluarnya tidak sanggup melepaskan gaya ikat inti. Pada percobaan ke-9, bahan yang digunakan adalah paku besi. Dan yang terjadi adalah lampu menyala. Hal ini terjadi karena besi merupakan salah satu jenis logam yang kita ketahui bahwa semua jenis logam adalah konduktor. Selain itu, besi memiliki konduktivitas yang baik atau nilai hambatan jenis yang kecil dan daya muai yang rendah. Pada percobaan terakhir, bahan yang digunakan adalah kertas dan yang terjadi adalah lampu tidak menyala. Hal ini terjadi karena kertas memiliki hambat jenis yang sangat besar, sehingga resistensinya besar, dan listrik tidak akan mengalir. Dari video tersebut dapat disimpulkan, ketika lampu menyala, maka bahan tersebut adalah bahan konduktor. Karena bahan konduktor adalah bahan yang dapat dan mudah menghantarkan listrik, karena memiliki nilai hambatan listrik yang rendah. Selain itu, konduktor memiliki elektron-elektron pada kulit atom terluar yang gaya tarik dengan inti atom yang lemah, sehingga bahan ini mudah melepaskan elektron terluarnya, atau bisa disebut juga dengan elektron-elektron bebas. Saat bahan konduktor dihubungkan dengan ujung-ujung kabel, maka terjadi saling tarik-menarik elektron. Oleh karena itu, elektron dapat bergeser dari satu ujung kabel ke ujung lainnya, sehingga listrik dapat mengalir. Sedangkan ketika lampu tidak menyala, maka bahan tersebut adalah bahan isolator. Karena bahan isolator adalah bahan yang sangat sukar menghantarkan listrik, karena nilai hambatannya yang sangat besar. Selain itu, bahan isolator juga memiliki elektron-elektron pada atom terluar yang gaya tariknya dengan inti atom sangat kuat. Sehingga, apabila ujung-ujung isolator dihubungkan dengan tegangan kecil, elektron terluarnya tidak sanggup melepaskan gaya ikat inti. Oleh karena itu, tidak ada elektron yang mengalir dalam isolator,
sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir melalui isolator.